Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita sehingga kita masih bisa melaksanakan perkuliahan daring pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tasya Dina Maurisa dengan NIM 193141058. Saya perwakilan dari kelompok 4 yang beranggotakan. Yang pertama, Via Ainun Munawaroh dengan NIM 193141048. Yang kedua, Trisni Purwitosari dengan NIM 193141050. Dan yang ketiga, Izatul Laili dengan NIM 193141052. Yang keempat ada Febri Fatia Aryani dengan NIM 193141054. Dan selanjutnya ada Siti Aisyah Puji Astuti dengan NIM 193141056. Di sini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi makalah yang telah kami buat dengan tema Hukum di Indonesia. Selanjutnya, silakan teman-teman simak videonya. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Via Ainun Munawaroh. Kepada Saudari Via Ainun Munawaroh dipersilakan. Saya akan menjelaskan materi yang pertama yaitu hakikat negara. Pada hakikatnya, negara adalah suatu lembaga sosial yang dibentuk oleh orang-orang untuk memenuhi kebutuhan vital mereka yang tidak dapat terpenuhi dengan jalan yang lain. Unsur-unsur negara. Unsur-unsur negara adalah hal-hal yang menjadikan negara itu ada atau hal-hal yang diperlukan untuk terbentuknya negara. Atau bisa disebut yaitu elemen daripada negara itu. Unsur-unsur negara ada 3. Yang pertama yaitu wilayah, yang mana batas wilayahnya di mana kekuasaan itu berlaku. Yang kedua yaitu rakyat, yaitu sekumpulan orang yang hidup di suatu tempat. Yang ketiga adalah pemerintahan, yang mana pemerintahan itu mengurusi negara. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Tasya. Ya, terima kasih kepada Mbak Via. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hukum dan juga klasifikasi hukum menurut sumbernya. Yang pertama yaitu pengertian dari hukum. Hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, menjaga terjadinya kekacauan. Hukum memiliki tugas untuk menjamin bahwa adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh sebab itu, setiap masyarakat berhak memperoleh pembelaan di depan hukum. Hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan atau ketetapan atau ketentuan yang tertulis maupun yang tidak tertulis untuk mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sanksi untuk orang yang melanggar hukum. Yang kedua ada klasifikasi hukum menurut sumbernya. Yang pertama yaitu hukum undang-undang. Nah, hukum undang-undang ialah suatu peraturan negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, diadakan dan dipelihara oleh penguasa negara. Yang kedua yaitu hukum traktat. Traktat atau treaty adalah perjanjian antar negara. Traktat ada 2 macam. Yang pertama, traktat bilateral, yaitu perjanjian yang dilakukan oleh 2 negara. Contoh perjanjian yang dilakukan oleh Indonesia dengan Malaysia tentang batas wilayah. Yang kedua ada traktat multilateral atau kolektif, yaitu perjanjian yang dilakukan oleh 2 atau lebih dari beberapa negara, seperti perjanjian ekonomi Asia. Yang ketiga yaitu ada hukum kebiasaan dan hukum adat. Hukum kebiasaan atau juga yang dinamakan kebiasaan meliputi semua peraturan-peraturan yang walaupun tidak ditetapkan oleh pemerintah tetapi ditaati oleh seluruh rakyat karena mereka yakin bahwa peraturan itu berlaku sebagai hukum.
Dengan demikian, jelas bahwa kebiasaan atau hukum kebiasaan merupakan sumber hukum. Kebiasaan dapat menjadi sumber hukum apabila kebiasaan tersebut telah menjadi perubahan yang menurut ketentuan tingkah laku yang tidak berubah. Apabila masyarakat telah memiliki kesadaran tentang adanya ketentuan tingkah laku tersebut atau bahkan meyakini hal itu sebagai kewajiban, maka keadaan ini merupakan syarat pelengkap yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain dengan keadaan yang terdahulu. Hukum kebiasaan sama sekali tidak tertulis. Di Indonesia, hukum kebiasaan dapat dilihat dalam hukum adat. Akan tetapi, hukum kebiasaan bukan satu-satunya hukum adat. Yang keempat yaitu hukum jurisprudensi. Istilah jurisprudensi berasal dari bahasa Latin yaitu jurisprudentia yang berarti pengetahuan hukum. Menurut bahasa Belanda dan Prancis, berasal dari kata jurisprudensi dan jurisprudens yang artinya peradilan tetap atau hukum peradilan. Jurisprudensi adalah keputusan hakim terdahulu yang sering diikuti dan dijadikan dasar keputusan oleh hakim kemudian mengenai masalah yang sama di masa yang akan datang. Umumnya, jurisprudensi dilakukan karena belum ada ketentuan hukum yang pasti atau spesifik terhadap suatu kasus. Selain itu, jurisprudensi adalah hukum hasil penetapan seorang hakim terhadap masalah atau perkara yang dihadapinya dan merupakan hasil ijtihadnya, tidak ada undang-undang yang mengaturnya. Istilah jurisprudensi di Indonesia sering digunakan juga untuk menyebut kumpulan putusan pengadilan. Jadi dapat disimpulkan bahwa hukum jurisprudensi yaitu hukum yang terbentuk karena keputusan hakim. Sifat jurisprudensi ini ada dua, yaitu tetap dan yang kedua tidak tetap. Yang tetap yaitu keputusan hakim yang terjadi karena rangkaian keputusan serupa dan menjadi dasar bagi pengadilan untuk mengambil keputusan. Dan yang tidak tetap yaitu keputusan hakim yang terjadi hanya dipakai sebagai pedoman dalam mengambil keputusan mengenai suatu perkara serupa. Asas jurisprudensi itu ada dua. Yang pertama, asas preseden dan yang kedua, asas bebas. Yang pertama, asas preseden yaitu hakim terikat kepada keputusan yang telah lalu dari hakim yang sama derajatnya. Dan yang kedua, asas bebas yaitu dalam hal ini tidak ada putusan hakim, jadi perkara atau putusan hakim dari perkara atau putusan hakim yang telah ada sebelumnya. Jika dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, maka hakim dapat menetapkan putusan baru berdasarkan nilai-nilai keadilan, kebenaran, dan akal sehat yang dimilikinya. Artinya, pengadilan hakim ini tidak terikat pada putusan hakim sebelumnya. Dan yang kelima yaitu hukum ilmu. Hukum ilmu yaitu hukum yang sebetulnya terdapat saran-saran yang dibuat oleh para ahli hukum dan berkuasa dalam pergaulan hukum. Hukum ini terdapat dalam perundang-undangan ahli hukum yang terkenal dan sangat berpengaruh. Dan untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Krisni. Hukum berdasarkan kekuatan berlakunya atau sifatnya. 1. Hukum paksa, yaitu hukum yang dalam keadaan bagaimanapun juga harus dan mempunyai paksaan mutlak. Yang kedua, hukum tambahan, yaitu hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian. Selanjutnya, hukum berdasarkan daerah kerja atau kekuasaannya. Pertama, hukum nasional. Hukum domestik atau orang biasanya menyebut hukum nasional secara garis besar adalah hukum yang hanya berlaku dalam wilayah negara tertentu dan mengatur segala hubungan kejadian dalam wilayah tersebut. Misalnya, dalam sebuah negara memiliki peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh legislatif nasionalnya dengan kesepakatan bersama dan ditetapkan oleh legislatif. Yang kedua, hukum internasional. Hukum internasional yaitu yang berlaku di berbagai wilayah negara. Selain istilah hukum internasional, orang juga mempergunakan istilah hukum bangsa-bangsa.
hukum antar bangsa atau hukum antar negara untuk lapangan hukum yang kita sedang bicarakan. Aneka ragam istilah ini tidak saja terdapat dalam bahasa kita, tetapi terdapat pada bahasa berbagai bangsa yang telah lama mempelajari hukum internasional sebagai suatu cabang ilmu hukum tersendiri. Yang ketiga, hukum asing. Hukum asing adalah hukum yang berlaku di negara lain, dengan artian secara luas bahwa hukum asing adalah hukum yang dibuat oleh berbagai negara terhadap negara lain. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudara Febri. Di sini saya ingin menjelaskan hukum berdasarkan isinya. Hukum berdasarkan isinya yaitu 1. Hukum publik, yaitu aturan yang mengatur hubungan antara negara dengan alat-alat kelengkapan negara atau hubungan antara negara dengan perseorangan atau warga negara, dan hubungan antar negara antar warga negara yang menyangkut kepentingan umum. 2. Hukum pidana, yaitu hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Hukum pidana juga mengatur perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh beserta sanksi atau hukuman bagi yang melakukan pelanggaran atau kejahatan tersebut. 3. Hukum tata negara, yaitu hukum yang mengatur tentang negara dan perlengkapannya atau struktur ketatanegaraan. 4. Hukum tata usaha negara, yaitu hukum yang mengatur cara kerja serta akibat hukum dari alat-alat negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya. 5. Hukum privat, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara yang menyangkut kepentingan pribadi atau perseorangan. Hukum privat juga mengatur kepentingan orang yang satu dengan orang lain. 6. Hukum fiskal, yaitu aturan-aturan dan ketentuan pidana dalam perundang-undangan mengenai penghasilan dan persewaan negara yang sistemnya berlainan dengan sistem KUHP. 7. Hukum pidana militer, yaitu sebagian hukum pidana khusus yang pada dasarnya dapat berlaku atau dikenakan pada anggota militer. 8. Hukum pidana sipil, yaitu hukum pidana yang berlaku untuk semua penduduk umum atau sipil yang tercantum dalam KUHP dan undang-undang lainnya. 9. Hukum pidana objektif, yaitu semua larangan atau perintah yang dapat berakibat dijatuhkannya penderitaan atau siksaan sebagai hukuman oleh negara kepada siapa saja yang melanggar. 10. Hukum pidana subjektif, yaitu hukuman yang mengatur hak negara untuk menghukum siapa saja yang melanggar peraturan-peraturan hukum pidana objektif. 11. Hukum perdata, yaitu hukum yang mengatur tingkah laku setiap orang terhadap orang lain yang berkaitan dengan hak dan kewajiban yang timbul dalam pergaulan masyarakat ataupun keluarga. 12. Hukum dagang, yaitu keseluruhan peraturan yang meliputi perbuatan manusia di dalam masyarakat, terutama di dalam lapangan perniagaan atau perdagangan. Keseluruhan peraturan tersebut dihimpun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD. 13. Hukum perselisihan, yaitu hukum yang menerangkan peraturan apa yang menjadi peraturan hukum atau yang mana yang berlaku mengenai sesuatu hubungan hukum yang menyangkut dua atau lebih tata hukum yang berlainan. 14. Hukum perselisihan internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum antara negara yang satu dengan negara-negara yang lain dalam hubungan internasional. 15. Perselisihan nasional, yaitu hukum yang berlaku hanya di dalam wilayah suatu negara. Hukum perselisihan nasional digolongkan menjadi 8, yaitu pertama, hukum intergentil, yaitu himpunan peraturan-peraturan yang menentukan hukum mana yang berlaku atau apa yang menjadi hukum mengenai suatu hubungan hukum yang memuat anasir-anasir yang menyangkut dua atau lebih tata hukum yang berlaku bagi masing-masing dua atau lebih golongan yang berlainan di wilayah satu negara. Contohnya, seorang WNI keturunan Eropa menjual sebuah mobil kepada seorang WNI asli atau pribumi. Kedua, hukum interlokal, yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang-orang Indonesia asli dari masing-masing lingkungan hukum adat. Contohnya, orang Minangkabau menikah dengan orang Jawa Tengah. Yang ketiga, hukum adat antar agama, yaitu hukum yang mengatur antara lain perkawinan antara dua orang yang berlainan agamanya dan akibat hukum dari perkawinan tersebut. Contohnya, orang Ambon yang beragama Kristen menikah dengan orang yang beragama Islam. Yang keempat, hukum interregional, yaitu hukum yang mengatur hukum antar penduduk dari negara bagian. Hukum ini berlaku pada zaman kolonial. Contohnya, mahasiswa Indonesia yang sedang belajar di negara Belanda menikah dengan orang Belanda di sana. Ketiga, hukum material, hukum yang mengatur isi perhubungan antara kedua belah pihak atau yang menerangkan perbuatan mana yang dapat dihukum dan hukuman apa yang dapat dijatuhkan. Keenam, hukum formil,
yaitu hukum yang menunjuk cara menjalankan. Ketujuh, hukum pajak, yaitu hukum yang mengatur hal-hal mengenai pajak. Contohnya seperti cara memungut pajak, cara menyelesaikan perselisihan pajak, dan lain-lain. Yang terakhir adalah hukum perburuhan, hukum yang mengatur berupa kekuasaan buruh dan majikan serta cara menyelesaikan perselisihan antara buruh dan majikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Aisyah. Materi selanjutnya adalah penegakan hukum di Indonesia. Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian, dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsi norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Problem dalam penegakan hukum meliputi hal A. Problem pembuatan peraturan perundang-undangan. B. Masyarakat pencari kemenangan bukan keadilan. C. Uang mewarnai penegakan hukum. D. Penegakan hukum sebagai komoditas politik. Penegakan hukum yang diskriminatif dan ewoh perkewoh. E. Lemahnya sumber daya manusia. F. Advokat tahu hukum versus advokat tahu koneksi. G. Keterbatasan anggaran. H. Penegakan hukum yang dipicu oleh media massa. Problem tersebut di atas memerlukan pemecahan atau solusi, dan negara yang dalam hal ini diwakili pemerintah telah mengeluarkan kebijakan yang bertujuan memperbaiki kinerja institusi hukum, aparat penegak hukum dengan anggaran yang cukup memadai, sedang outputnya terhadap perlindungan warga negara diharapkan dapat meningkatkan keputusan dan sedapat mungkin mampu menjamin ketentraman dan kesejahteraan sosial bagi seluruh anggota masyarakat. Penegakan hukum di Indonesia masih belum berjalan dengan baik dan begitu memprihatinkan. Lemahnya penegakan hukum di Indonesia saat ini dapat dicerminkan dari berbagai penyelesaian kasus besar yang belum tuntas. Salah satunya adalah praktik korupsi yang menggurita, namun ironisnya para pelaku utamanya sangat sedikit yang terambah hukum. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Mbak Izzatul. Salah satu contoh kasus penegakan hukum di Indonesia adalah kasus Menteri Desa, yaitu Misran. Kasus ini bermula atau berawal ketika Menteri Desa tersebut memberikan pertolongan darurat kepada warganya yang sedang sakit dan malah dilaporkan ke badan hukum. Kemudian ketika Hakim PN Tenggarong yang diketuai oleh Bahuri dengan hakim anggota Nugraheni Mainasti dan Agus Nardiansyah memutuskan hukuman 3 bulan penjara dengan denda 2 juta rupiah, subsidi 1 bulan. Pada tanggal 19 November 2009, Hakim menjatuhkan hukuman berdasarkan UU nomor 36/2009 tentang kesehatan, pasal 82 ayat 1 huruf D, dan pasal 63 ayat 1 UU nomor 32/1992 tentang kesehatan, yaitu Menteri Desa tersebut tidak mempunyai kewenangan berdasarkan dalam memberikan pertolongan layaknya dokter. Nah, putusan ini dikuatkan oleh PT Samarinda. Akibat putusan pengadilan ini, 13 menteri memohon keadilan ke MK karena merasa dikriminalisasikan oleh UU Kesehatan. Lantas, MK mengabulkan permohonan para menteri pada 27 Juni 2011. Akibatnya dikabulkannya permohonan ini, maka menteri di desa di seluruh Indonesia boleh melayani masyarakat layaknya dokter atau apoteker dalam kondisi darurat. MK menilai pasal 108 ayat 1 UU nomor 36/2009
2009 bertentangan dengan UUD 1945. Pasal yang tidak mempunyai kekuatan hukum yaitu sepanjang frase harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan. Nah, menurut teman-teman, bagaimana kalian menanggapi kasus ini? Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, kami mohon maaf. Dan saya Tashdina Morisa, perwakilan dari kelompok 4, mengucapkan terima kasih kepada ibu dosen dan juga teman-teman. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.